tahun 2022 ini kami melaksanakan lomba kaligrafi batik yang kedua dengan tema ayat-ayat moderasi beragama dalam bingkai kaligrafi batik. Ada 4 ayat yang kami tawarkan kepada para peserta. Pertama, surat Al-Baqarah, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Meskipun Allah sudah menjelaskan mana yang sesat, mana yang kebaikan, tapi itu tidak ada paksaan. Yang kedua, ayat Al-Hujurat, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa dan bersuku agar kalian saling mengenal. Jadi kuncinya adalah saling mengenal, saling kolaborasi, dan kemudian saling hidup bersama. Kemudian di ayat yang ketiga kami memilih pada surat Al-An'am. Ini ayat menyuruh kita sebagai sesama umat, apalagi kita yang muslim, untuk tidak mencela orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena mereka akan mencela kita, bahkan mencela Allah dengan yang lebih tanpa ada alasan ataupun tidak ada dasar. Karena kita mencela, pasti mereka akan mencela. Dan ayat yang keempat itu surat Yunus. Ini ayat juga memberikan dorongan ataupun arahan kepada Nabi dan kepada umatnya bahwa keinginan kita mengajak orang untuk beriman itu tidak boleh dengan paksaan. Artinya kita pasti ingin semuanya mengimani Allah, tapi ya nyatanya memang Allah membuat kita beragam. Jadi semua ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang kita tawarkan kepada peserta lomba kaligrafi batik nasional yang kedua. Semoga menjadi pesan moral yang kuat terhadap keharmonisan, kerukunan, kolaborasi, saling memahami, saling mengenal, dan selanjutnya maju bersama dalam keragaman dengan tetap memegang teguh keyakinan masing-masing tanpa mencampur adukan keyakinan masing-masing. Saya kira itu pesan dari lomba ini. Semoga Allah ridhoi dan semoga menjadi kebaikan bukan hanya di dunia, tapi kebaikan di akhirat kelak. Karya-karya yang ditampilkan itu sangat bagus karena dia bervariasi. Jadi variatifnya nilai itu karena menampilkan beberapa gaya kaligrafi, baik yang kontemporer maupun yang tradisional. Beberapa karya yang tradisional itu terdiri dari beberapa gaya atau madhab. Yang saya perhatikan ada yang sulus, kemudian ada yang memilih Farisi, ada yang naskhi, ada yang kufi, ada diwani, ada diwani jali. Nah, sedangkan yang gaya baru atau gaya kontemporer modern juga menampilkan olahan dari karya-karya lama, sehingga yang tampil di sini ada yang mengambil pola Andalusi Barat atau kufi Barat. Tapi ada yang karyanya bebas dalam bentuk ekspresionis. Ini sangat ekspresif sekali. Bahkan ada yang menonjolkan pola figur benda sesuatu seperti figur rumah, figur bangunan, bahkan juga mungkin figur benda-benda seperti pohon dan lain-lain. Nah, sehingga kelihatan sekali kekayaan pada musabaqah yang diselenggarakan pada saat ini. Kalau menurut dari pengamatan saya, lomba kegiatan kaligrafi batik ini sangat berperan
kepada tumbuhnya ekonomi kreatif baru. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena ketika seseorang mengikuti kegiatan lomba batik kaligrafi ini, itu pasti membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Kemudian multi-layer efeknya, ini ada orang yang ahli dalam bidang membuat kaligrafinya. Berikutnya nanti kepada proses batik, itu ada yang bisa menerjemahkan kaligrafi itu ke dalam bentuk-bentuk batik dengan menggunakan lilin panas. Kemudian juga ada yang bagian penutupan, ya, penutupan atau penembokan. Kemudian ada yang bentuk isian-isian pewarnaan. Paling tidak itu kurang lebih 7 keahlian terlibat di dalam kegiatan pembuatan kaligrafi batik ini. Nah, maka kaitannya dengan dunia ekonomi kreatif ini, selain menumbuhkan semangat para pekerja-pekerja atau ahli-ahli yang turut terlibat dalam kegiatan ini, juga para pedagang bahan baku misalkan, itu juga akan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ini. Saya menyambut baik sekali karena tahun ini mengadakan lomba kaligrafi batik nasional yang kedua. Tahun kemarin seperti sudah kita ketahui itu juga diadakan, dan tahun ini dalam waktu yang cukup singkat itu bisa terlaksana dan cukup sukses saya kira. Dalam waktu sekitar 1 bulan bisa menjaring karya sekitar 80, itu luar biasa saya kira. Suatu hal yang paling penting menurut saya itu perlu adanya kolaborasi, ya. Sekali lagi kolaborasi antara pembatik dan kaligrafer, juga sebaliknya kaligrafer dengan pembatik. Kalau dari segi teknis itu para kaligrafer itu harus belajar teknik pembatikan yang baik dan bagaimana menghasilkan warna-warna yang bagus. Nah, tentu saja juga sebaliknya para pembatik itu harus belajar berkaligrafi yang bagus. Pertama-tama yang paling penting sebenarnya itu adalah keterbacaan. Keterbacaan itu harus diutamakan, dan itu sangat menentukan bisa dinilai dan tidaknya suatu kaligrafi batik ini. Dan saya sangat menyesalkan karena pada tahun ini itu juga masih banyak kaligrafi yang dari segi keterbacaannya itu kurang, bahkan juga ada beberapa kesalahan-kesalahan tulis gitu ya. Nah, ini sangat disayangkan karena sudah karya yang sudah jadi bagus, kemudian ada kesalahan tulis itu, apalagi ini Al-Quran ya. Jadi memang tidak boleh ada kesalahan sama sekali dari segi imla'iyah ya, dari segi keterbacaannya itu. Jadi kalau kegiatan lomba kaligrafi batik ini tingkatnya internasional, kita harus tahu bahwa negara-negara Asia Tenggara saja itu mengangkat batik juga. Tetangga kita ada Singapura, ada komunitas batiknya. Brunei, Malaysia, Thailand, kemudian keluar ke Asia, ada di Jepang, tapi ya mungkin batiknya sih ada, tapi kalau kaligrafinya saya nggak tahu. Tapi kalau terus berkembang sampai ke dunia, ke Afrika, kan banyak negara-negara Afrika, negara-negara Islam yang di sana itu juga membuat produk-produk batik dan menggunakannya lilin panas, sama dengan di Indonesia. Karena kalau tidak menggunakan lilin panas itu tidak boleh disebut batik. Iya, saya kira ini bisa kita naik kelas ya untuk kita adakan secara internasional. Saya kira ini sangat strategis ya untuk kita naikkan ini ke lomba internasional. Bahkan mungkin tidak hanya ASEAN, tetapi internasional saja. Ya, karena ini bisa menjadi salah satu branding kita ya, branding Bait Al-Quran. Bagaimanapun lomba itu kan siapa yang mengadakan
itu akan menjadi apa namanya, poros. Jadi kalau bait Al-Quran bisa menjadi poros dalam hal kaligrafi batik, itu akan menjadi satu nilai tersendiri untuk bait Al-Quran.